Halo everyone, kembali lagi di channel saya. Kali ini kita akan bercerita tentang Osama Game, yaitu sebuah permainan yang sangat mematikan. Untuk cerita anime ini agak berbeda dengan yang live action. Kemudian Mimin jelaskan dulu peraturan Osama Game ini. 1. Perintah raja itu mutlak. 2. Semua siswa ikut berpartisipasi. 3. Pemain tidak boleh tidur. 4. Kalian punya waktu 24 jam untuk menyelesaikan tugas. 5. Kalian tidak boleh mundur dari permainan. Bagi yang melanggar akan menerima hukuman. Untuk mempermudah, kita akan jadikan cerita ini 2 fase. Apakah cerita ini akan seseru odading, maka tonton sampai ending. Tapi sebelum itu, ayo bantu Mimin membangun channel ini dengan klik link donasi di kolom deskripsi. Kalau kalian mengirim donasi buat Mimin, kalian bisa request anime dan Mimin akan membuatkan alur ceritanya secepatnya. Dan kita mulai saja alur cerita Osama Game. Ikuze! Fase 1. Bercerita tentang masa lalu seorang siswa SMA bernama Nobuaki. Kita panggil saja Nobu. Awalnya, kesehariannya Nobu hanya seperti siswa SMA biasa. Namun, saat di tengah malam, Nobu menerima sebuah pesan misterius dari sang raja bahwa temannya yang culun harus mati gantung diri besok tengah malam. Siang harinya saat di sekolah, siswa-siswi sekelas Nobu bertanya-tanya soal pesan dari sang raja tersebut. Tapi mereka bodoh amat soal pesan tersebut. Namun si anak culun malah ketakutan karena merasa terancam oleh pesan itu. Kemudian Nobu mengajak si culun untuk membuktikan bahwa itu hanya pesan iseng. Malam harinya, Nobu dan teman dekatnya, kita panggil saja dia Udin, pergi ke rumah si culun. Ternyata si culun ini anak orang kaya. Mereka bertiga pun bermain gitar sampai larut malam. Saat jam menunjukkan tengah malam, mereka bertiga pun rehat sejenak. Kemudian si culun malah menangis karena masih hidup. Ya, jadi dia bersyukur lah. Sesudah itu si culun mau ngambilin air di dapur dan pergi. Lalu ada telepon dari Chiemi Honda, pacarnya Nobu, sambil bilang sang raja telah mengirimkan pesan bahwa misi selesai. Temanmu yang culun mati gantung diri. Seketika dengan sekuat tenaga Nobu mengejar si culun ke dapur. Namun naas, si culun memang benar-benar mati gantung diri. Setelah kejadian itu, paginya di sekolah, para siswa mulai ketakutan. Beberapa siswa pun mulai mencoba untuk memblok pesan sang raja. Malam harinya, Nobu, Udin, dan Chiemi sedang berdiskusi tentang sang raja. Tiba-tiba ada pesan bahwa orang-orang yang memblok sang raja semuanya mati. Kemudian sang raja memberikan pesan untuk Udin untuk esek-esek 4646 dengan cewek sekelasnya. Kalau tidak, dia akan mati dibakar hidup-hidup. Nobu pun tanpa pinggir panjang langsung memaksa Chiemi dengan Udin harus esek-esek 4646 di kamar Chiemi agar Udin temannya selamat. Dengan berat hati, Nobu menangis di luar kamar dan sang raja memberikan pesan bahwa tugas Udin sudah dilaksanakan. Kemudian, Nobu memeluk Chiemi dan mereka berdua menangis bahagia. Pagi harinya di sekolah, Nobu, Chiemi, Udin, dan kawan-kawan berpikir kalau sang raja itu adalah teman sekelasnya. Kemudian sang raja memberikan perintah kepada seorang siswi di kelas. Kita panggil saja dia Lara. Perintah tersebut adalah Lara harus menyentuh sang raja. Kemudian, tanpa basa-basi, Lara menyentuh setiap orang yang ada di kelas. Diawali dari siswa laki-laki dan diakhiri oleh siswi perempuan. Dan yang tersisa hanya Ria, siswi di kelas yang kehidupannya no life dan autis. Tapi ya lumayan lah, dia punya opai sebesar semongko yang belum tersentuh oleh Lara. Tapi saat disentuh oleh Lara, tidak ada respon dari pesan sang raja. Dan itu membuat semuanya kacau. Lalu Lara pun kabur ke pantai, disusul oleh Nobu. Di pantai, Lara dan Nobu sedang berbincang-bincang. Tiba-tiba sang raja memberi pesan bahwa dia kecewa pada Lara. Karena tidak dapat menemukannya, maka sang raja menghukum Lara menjadi buta. Nobu pun mencoba menenangkan Lara, tapi pagi harinya, Lara bunuh diri dengan menghanyutkan dirinya ke laut. Dan Nobu hanya bisa menahan rasa sedihnya. Setelah kejadian itu, ada beberapa siswa yang melanggar peraturan dengan mematikan handphonenya. Hal itu sama saja dengan memundurkan diri dari permainan. Dan
Mereka pun mati dengan berbagai cara seperti gantung diri, mati dipotong, sesak napas, serangan jantung, dan lain-lain. Dari semua kejadian itu hanya tersisa 10 orang lagi. Malam harinya, orang yang tersisa berkumpul di bendungan. Di sana ada Nobu, Chemi, Udin, Ria, dan kawan-kawan. Kemudian saat semua sudah berkumpul, sang raja memberikan perintah kepada mereka harus melempar dadu. Apapun poin yang dihasilkannya, maka si pelempar harus menyebutkan nama temannya untuk mati, sesuai poin yang dihasilkan dadu. Dan si pelempar juga akan mati dikoyak bila sudah melakukan tugasnya. Di sini, karena tertekan, si Udin malah langsung melempar dadu yang ada di meja dan menghasilkan 6 poin. Si Udin langsung menyebutkan 6 nama temannya, dan mereka satu persatu langsung dieksekusi mati dengan cara yang menakutkan. Kini, giliran si Udin untuk dieksekusi oleh sang raja dengan cara kedua tangannya diputuskan, juga kedua kakinya juga diputuskan. Hanya hal itu tidak seberapa dari sakitnya putus cinta. Ya. Di sini Nobu sungguh sedih karena teman bangsatnya yang sudah dikasih aset gratisan malah mati. Kemudian, karena tersisa Nobu, Chemi, dan Ria, Ria menjelaskan kepada Chemi dan Nobu tentang Osama game ini. Jadi menurut Ria, game ini berasal dari sebuah kampung yang hilang peradabannya. Karena permainan ini, para ilmuwan pun meneliti kampung tersebut. Ternyata ditemukan sebuah virus yang membuat sugesti pasien jadi kenyataan. Karena kemajuan zaman, virus itu pun masuk ke internet dan berkeliaran di mana-mana mencari mangsa. Ria pun mengeluarkan laptopnya dan memberikan antivirus ke pesan sang raja. Sekedar info tentang Ria, jadi si Neng Ria ini adalah seorang programmer. Lebih tepatnya ayahnya yang programmer, cuman bapaknya suka cabul ke si Ria, mengakibatkan depresi dan sudah bodoh amat soal hidup atau mati. Untungnya bapaknya yang cabul itu mati bunuh diri. Kemudian, sang raja menganggap Ria melanggar peraturan dan membakarnya hidup-hidup. Ria pun mati dengan loncat ke bawah bendungan, sambil bilang selamat tinggal ke Nobu dan Chemi. Tersisa Chemi dan Nobu. Di sini, sang raja memerintahkan mereka berdua untuk mengorbankan orang tercintanya. Dan parahnya, Chemi langsung bunuh diri tanpa berpikir panjang dan mati untuk Nobu tercinta. Nobu pun hanya bisa menangis melihat pacarnya mati dan tidak bisa esek-esek lagi dengan asetnya, maksudnya dengan Chemi. Nobu pun pasrah, tapi sang raja memberikan perintah terakhirnya, yaitu mau lanjut atau mau mati. Fase 2. 1 tahun setelah kejadian yang telah menimpa Nobu, akhirnya Nobu mencoba pindah ke sekolah lain. Di sini, Nobu malah seperti Ria, jadi siswa yang nolef dan ansos. Ya wajarlah karena kejadian 1 tahun lalu. Namun, walau Nobu menjadi siswa ansos dan nolef, ada siswa yang mendekatinya, yaitu Natsuko Honda, yang sangat suka pada Nobu. Nobu berpikir bahwa pindah sekolah bisa menyelamatkannya dari permainan sang raja. Namun, karena Nobu adalah orang yang selamat dari permainan sebelumnya, bagaikan Nobu itu yang membawakan virus ke sekolah barunya. Tiba-tiba di malam hari, muncul kembali pesan sang raja yang menjadikan kelas baru Nobu sebagai mangsalnya. Perintah sang raja sekarang adalah Natsuko harus mencium Nobu. Pagi harinya di sekolah, semua teman baru Nobu mengolok-olok Nobu karena dipikir pesan sang raja adalah ulah Nobu. Nobu pun menjelaskan bahwa itu semua bukan candaan, melainkan permainan kematian, tapi tetap saja semua tidak percaya. Malam harinya, Natsuko bertemu dengan Nobu di taman, dan langsung saja main sosor. Natsuko mencium Nobu, karena Natsuko bilang dia sangat cinta pada Nobu. Di tengah kemesraan itu, siswa-siswa lain yang tertidur langsung mati aneh dan sang raja memberitahu siapa saja yang mati. Hal itu membuat orang yang masih terjaga di malam hari ketakutan. Nobu pun langsung meminta Natsuko mengumpulkan teman-temannya, tapi saat berkumpul, Nobu malah dipukul dan dituduh sebagai pembunuh berantai. Kemudian Nobu pun dibully oleh teman-temannya, sebut saja Bang Jago. Tiba-tiba, sang raja memberikan hukuman kepada Bang Jago dengan meledakkan darah di tubuh Bang Jago.
Setelah itu, Nobu menjelaskan semuanya tentang permainan raja ini dan siswa-siswa lain pun mulai percaya. Kemudian, Natsuko mengajak Nobu ke belakang. Tiba-tiba Natsuko berubah sikapnya 180 derajat dan pura-pura sambil berteriak mau diesek-esek 4646 sama Nobu. Teman Nobu pun kembali tidak percaya pada dirinya dan lanjut membulinya. Untung saja datanglah Kenta menolong Nobu dari salah paham itu dengan menggendong Nobu dan mengajak pacarnya Dede Manis Miyuki pergi dari tempat tersebut. Di jalan, Kenta bertanya tentang cara menghentikan game ini dan Nobu pun menjelaskan bahwa caranya dengan pergi ke desa awal dan mereka pun pergi dengan kereta. Sampainya di sana, Nobu malah mendapatkan sesuatu yang mengejutkan, yaitu sebuah foto Chemi dan Natsuko waktu kecil. Ternyata mereka adalah saudara yang terpisahkan. Tapi anehnya, kenapa mereka tidak mati saat kejadian di desa tersebut? Saat Nobu ingin mencari Kenta dan Mitsuki, sang raja memberikan perintah pada Mitsuki, yaitu dia harus mengirim pesan mati kepada seseorang. Siapapun yang menerima pesan itu akan mati. Mitsuki dengan pintarnya mengirim pesan mati pada dirinya sendiri agar bisa bebas dari kegilaan ini. Lebih mengejutkannya lagi, ternyata Kenta diberikan perintah oleh sang raja untuk meminta apapun akan terkabul. Ternyata Kenta malah meminta bahwa nyawa Kenta adalah nyawa Mitsuki, begitu juga sebaliknya. Karena Mitsuki bunuh diri, maka Kenta juga ikut mati. Karena tahu kejadian itu, padahal Nobu ingin memakai pesan mati itu pada Natsuko karena dia itu berbahaya. Nobu pun dengan berat hati kembali lagi ke kota. Saat di kota, Nobu bertemu dengan Neng Raina. Neng Raina menjelaskan kepada Nobu saat Neng Raina mencari info permainan gila ini. Ternyata Natsuko adalah orang yang selamat dari game ini di sekolah lain, ya mirip seperti Nobu. Malam harinya, Nobu dan Neng Raina berkumpul dengan siswa-siswa yang masih tersisa, termasuk Natsuko. Sang raja pun memberikan perintah, yaitu mereka yang tersisa harus pergi ke sebuah gunung, melewati 4 pulau dan bagian paling belakang akan mati. Perjalanan pun dimulai. Yang pertama sampai di tempat tujuan adalah Natsuko. Dengan kegilaannya, Natsuko membunuh 3 temannya yang baru datang dengan cara yang kejam. Kemudian, sampailah Nobu, Neng Raina, si bencong, dan cewek penakut, kita sebut saja Neng Pina. Jadi, hanya 5 orang yang sampai di tempat tujuan. Lalu, sang raja pun memberikan tugas terakhirnya, yaitu harus membuat boneka daging dari tubuh manusia. What the fuck? Ini yang bikin cerita sumpah psikopat benar nih. Singkat cerita, Natsuko memberi gergaji mesin yang entah muncul dari mana kepada si bencong. Tiba-tiba si bencong mendapatkan semangat jiwa lelaki sejati. Dengan pintarnya, si bencong memotong kakinya sendiri untuk dijadikan boneka sambil dibantu Natsuko dengan riang gembira. Lanjut, Natsuko pun membunuh Neng Pina dan terpotong jadi 2. Lanjut, tersisa 3 orang. Nobu pun menolak bila harus membuat boneka dari daging temannya sendiri. Maka Nobu pun memberikan rencana bagaimana kalau mereka bertiga bekerja sama. Neng Riona pun memberikan sebuah info, yaitu menurutnya setiap pesan kematian siswa dari sang raja ada sebuah huruf yang nyempil di bawah. Nobu pun bilang bahwa itu adalah hasil kerja keras antivirus buatan Neng Ria. Mereka pun bertiga mengumpulkan semua huruf itu. Dan ternyata kunci jawaban game ini adalah semua permainan harus mati agar permainan ini berhenti dan tidak terulang lagi. Mengapa demikian nanti penjelasannya. Setelah tahu itu, Natsuko tidak rela bila harus mati. Makanya dia ingin tetap hidup dengan menghalalkan segala cara. Mau itu mengorbankan keluarganya atau mengorbankan temannya. Yang penting tetap hidup. Dan itu menjelaskan kenapa Natsuko selamat dari game di masa lalu. Kemudian, Neng Raina pun menebas punggung Natsuko dengan gergaji mesin. Dan saat Nobu dan Neng Raina ingin berciuman, parahnya masih sempat-sempatnya Natsuko menebas leher Nobu dan mereka pun mati. Dan di sini Natsuko benar-benar mati. Tersisalah Neng Raina karena dia tidak ingin terus bermain game psikopat ini. Maka Raina pun memutuskan untuk bunuh diri, menenggelamkan diri ke laut bersama mayat Nobu. Tenang, belum tamat nih. Kemudian,
Kita diperlihatkan Nobu bertemu teman lama dan juga teman yang sekarang di surga, menandakan mereka semua sudah tenang di alam sana. Tapi bangsatnya, kenapa ini si Natsuko ada di surga padahal dia adalah psikopat yang benar-benar psikopat. Tapi biarinlah, terserah si pembuat cerita animenya. Di akhir anime kita diperlihatkan ada siswa kelas baru yang menerima pesan sang raja dan Penjelasan pertama. Fase 1 adalah masa lalu Nobu yang baru mengenal Osama Game. Fase kedua adalah Nobu yang ingin menghentikan Osama Game. Kedua, kenapa jawaban cara menghentikan permainan ini dengan harus bunuh diri? Karena yang namanya virus ya pasti suka nular ke orang lain. Intinya harus social distancing agar virus itu tidak menyebar dan tidak makan korban lagi. 3. Kenapa di akhir kita diperlihatkan siswa baru dapat pesan sang raja? Kemungkinan di antara siswa baru itu ada pemain Osama Game yang berhasil selamat. Keempat, tujuan sebenarnya Osama Game adalah hanya ingin memusnahkan umat manusia. Itulah alur cerita anime Osama Game. Dan jangan lupa subscribe karena itu sangat penting bagi channel ini. Bagi yang ingin memberi donasi, silahkan klik link di kolom deskripsi agar Mimin semakin semangat buat kontennya. Sekian dan terima kasih.